Yoi Pisan. Raksa Art Production. Saudara pendengar, kini saatnya kita ikuti serial Sandiwara Radio Mixagrip. Bila sakit kepala, Kau lihat, ada gadis cantik berdiri di jalan setapak itu. Oh, iya. Di mana rumahnya ya? Mungkin di atas bukit itu. Mungkin juga. Bagaimana kalau kita berkenalan dengan dia? Ayo. Kita berhenti di sini saja. Iya. Gadis tadi hilang. Mungkin dia menunggu bukit rantau ini. PT Dankos Laboratoris Jakarta mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mixagrip dengan cerita Singgasana Mak Lampir dalam kisah Gadis Cantik di Bukit Rantau. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Ading Sukarno. Pada bagian yang ke-9 ini menampilkan Dedi sebagai Raisman, Adven Bambang sebagai juara, Prabanca sebagai kepala kampung, Teti Triana sebagai Sri Bulan, Agung Hermawan sebagai Kohar, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Dengan sutradara Asmadi Syafar. Hampir lupa. Bila sakit kepala, hidung tersumbat, bersin, flu, Pada bagian yang ke-8 telah dikisahkan bahwa juara mendapat pelajaran pertama dari Tuk Jampa karena kesombongannya. Dia merasa benar-benar hebat. Sedangkan kehebatan itu sebenarnya adalah berkat bantuan Tuk Jampa yang berhasil dibujuk oleh Mak Lampir. Namun juara tampaknya bukan sadar. Dia masih mengandalkan Mak Lampir untuk dijadikan pelindung dirinya. Nah, pendengar yang berbahagia, inilah Gadis Cantik di Bukit Rantau, bagian yang ke-9. Nah, karena kau sudah datang, sebaiknya aku buka saja pembicaraan ini. Ya, Pak Raisman. Begini, aku hari ini akan datang ke rumah orang tuamu. Datang ke rumahku? Untuk apa, Pak Raisman? Kau dengarkan saja dulu. Aku tahu bahwa kau suka pada anakku Sri Bulan. Betulkah begitu?
Ya, Jawab saja. Iya. Ayo, jawab iya. iya. Nah, jawabanmu penting artinya bagiku. Karena aku tidak mau mengecewakan anakku Sri Bulan. Aku tidak mau kalau tiba-tiba pula orang tuamu menolak lamaranku. Oh, jadi aku akan... Iya. Kau akan dilamar oleh Raisman untuk jadi suami anaknya Sri Bulan. Aku... Sudah. Jangan banyak bicara dulu. Dengarkan apa yang akan dikatakan oleh Pak Raisman padamu. Ya, sebaiknya kau dengarkan dulu apa yang akan aku katakan. Iya, Pak. Nanti sore, aku akan datang ke rumahmu. Tolong bilang pada kedua orang tuamu agar mereka tidak terkejut bila aku datang nanti. Iya, Pak. Bagaimana? Sudah jelaskan olehmu, Juara? Sudah, Pak Tua. Tidak ada orang yang seberuntung kau hari ini. Coba kau bayangkan, siapa yang tidak akan senang dapat istri secantik Sri Bulan? Iya kan? Iya. Nah, apalagi kau harus berterima kasih pada ayah Sri Bulan, pada Pak Raisman. Karena Pak Raisman tidak sembarangan mencari menantu untuk anaknya. Dia pasti mencari yang baik, yang gagah, yang pilihan. Berarti kau adalah orang pilihan. Nah, ada lagi yang akan kau sampaikan pada Raisman. Tidak, Pak Tua. Kalau begitu, mari aku antar kau pulang. Agar orang tuamu nanti percaya apa yang akan disampaikan Raisman nanti sore. Juara tampaknya akan menjadi menantu Raisman. Pucuk dicinta ulang tiba. Itu yang terbersit di hati Juara. Karena dia memang mencintai Sri Bulan. Sementara Sri Bulan masih termenung di kamarnya. Pikiran gadis itu hilang-hilang timbul. Rupanya pengaruh mak lampir masih kuat melingkari dirinya. Anak muda, dengar. Rakit kelapa si bak lautan. Mati sauh, ringan terpental. Sakit kepala tak tertahankan. Pasti sembuh dengan Mixanal. Bagus anak muda. Mixanal memang bagus. Mixanal sembuhkan sakit kepala tanpa ngantuk. Mixanal sembuhkan sakit kepala dengan aman. Mixanal tidak menimbulkan perih di lambung. Mixanal tidak menyebabkan jantung berdebar. Mixanal, obat sakit kepala dan sakit gigi untuk orang dewasa. Kenapa pikiranku tidak karuan seperti ini? Asal aku melihat hutan larangan yang tampak samar-samar di kaki Gunung Merapi itu, hatiku pasti bergetar. Hutan larangan itu seperti memanggil-manggil aku. Kenapa ya? Seperti ada orang tua berdiri di sana sambil memandangku dengan tajam. Apakah aku pernah ke sana ya? Rasanya aku memang pernah ke sana, pernah tinggal di sana. Perempuan tua itu persis menatap wajahku. Dia berdiri di pinggir hutan larangan. Iya, perempuan tua itu pernah bertemu denganku di dalam mimpi.
Aduh, siapa ini? Aku ayahmu. Aku terkejut, Ayah. Kau terkejut aku masuk kemari. Iya, Ayah. Aku pikir perempuan tua itu yang datang kemari. Perempuan tua yang mana? Itu, Ayah. Perempuan tua yang berdiri di pinggir hutan larangan. Kau jangan berbicara seperti itu. Betul, Ayah. Perempuan tua itu memandangku dengan tajam. Seolah-olah dia menyuruhku masuk ke dalam hutan itu, Ayah. Anakku ini masih terpengaruh dengan penghuni hutan larangan itu. Tapi mungkin lama-lama dia akan lupa. Bulan, kenapa? Dia, perempuan tua yang bertemu dalam mimpiku itu marah, Ayah. Sudah. Jangan kau lihat juga ke sana. Ayo tutup. Mari aku tutup jendela itu. Aku takut. Takut sekali, Ayah. Tunggu. Aku ambilkan kau minum. Biar rasa terkejutmu hilang ya. Ayah. Nah, ini minumlah. Iya, Ayah. Sudah. Sudah, Ayah. Sudah hilang rasa takutmu? Tinggal sedikit lagi, Ayah. Nah, kau sudah tenang kan? Ya, sudah, Ayah. Nah, ini ada kabar gembira untukmu. Kabar gembira? Iya, kau pasti suka mendengarnya. Kabar gembira apa itu, Ayah? Juara tadi sore, ayah lamar untuk jadi suamimu. Bang Juara akan jadi suamiku, Ayah? Iya, ayah lamar pada orang tuanya. Dan orang tuanya menyetujui lamaran itu. Kau gembira kan? Nah, kau gembira kan? Iya, Ayah. Tapi apa? Ada lolong anjing di luar, Ayah. Malam-malam begini kan biasa anjing melolong. Tapi aku takut. Nanti, kalau kau sudah berumah tangga, kau tidak akan takut lagi. Karena ada suamimu yang menjagamu. Iya, Ayah. Terima kasih. Sekarang, tidurlah. Hari sudah larut malam. Iya, Ayah. Sebentar lagi aku akan menjadi istri Bang Juara. Tapi Bang Juara pasti tidak akan bisa melindungiku. Dia pasti tidak tahu kalau aku akan selalu dalam keadaan takut begini. Karena perempuan tua itu selalu saja datang padaku. Bahkan setiap aku tidur, aku pasti bermimpi didatangi oleh perempuan tua itu. Malam itu, Sri Bulan tidur dengan gelisah. Macam-macam yang datang dalam mimpinya. Dan tentu saja perempuan tua yang sebenarnya Mak Lampir juga hadir dalam mimpi Sri Bulan. Lalu ketika hari sudah pagi, Raisman tampak gembira, mukanya berseri-seri. Bagaimana Bang Kohar? Sudah siapkah kuda yang akan digunakan untuk menarik delman nanti? Sudah, Tuan Kecil. Bagus. Itu, Tuan Kecil. Kuda yang itu yang saya siapkan. Oh, si Putih. Gembira betul di pagi hari ini dia. Kuda itu seperti sudah tidak sabar lagi, Tuan Kecil. Ya, sama seperti aku. Aku juga sudah tidak sabar untuk mengantarkan barang-barang ini sebagai tanda jadi. Ya, ke rumah orang tua Juara. Iya, Tuan Kecil. Semoga Nona Kecil mendapat jodoh yang bagus. Oh, aku rasa Juara memang jodoh yang cocok untuk dia. Semoga saja begitu, Tuan Kecil. Bang Kohar, apakah tadi malam masih terdengar Sri Bulan menjerit-jerit dari dalam kamar? Kalau tidak salah, hanya sekali, Tuan Kecil. Baguslah. Berarti pengaruh siluman hutan larangan itu sudah mulai berkurang.
Tuan kecil, lihat itu. Nona kecil tertawa-tawa sendirian. Iya ya. Apakah anakku mulai gila? Bagaimana Tuan kecil? Apakah Sri Bulan disuruh masuk saja? Celaka. Baru pagi ini dia tertawa-tawa seperti itu. Kita tidak bisa meninggalkan dia sendirian di rumah, Bang Kohar. Ya, harus ada yang menemaninya. Iya ya. Siapa yang Raksaat harus menemaninya, Production. Tuan kecil? Anak itu masuk dalam sambil tertawa-tawa terus. Akhirnya pagi itu, Raisman tidak jadi pergi ke rumah Juara untuk memberikan barang hantaran sebagai tanda jadi. Karena Sri Bulan mulai menunjukkan tingkah laku yang aneh. Sehingga orang-orang yang menunggu di rumah Juara menjadi gelisah. Raisman dan Kohar menjadi sibuk mengatasi tingkah laku Sri Bulan yang aneh itu. Halo, Titi Puspa di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pernah sakit flu? Flu itu benar-benar menyiksa kan? Iya, saya sendiri juga begitu. Yang pilek, yang demam, yang tenggorokan gatal, bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala. Repotnya. Apa obatnya? Saya coba obat ini, obat itu, ini, itu. Akhirnya, Mixagrip yang menyembuhkan saya. Untuk flu, Mixagrip pokoknya. Mixagrip obat flu paling safe. Hampir lupa. Kalau anak-anak kena flu, kasih Mixaflu. Mixaflu obat flu untuk anak-anak, ya. Bagaimana Tuan kecil? Apakah sudah sembuh? Entahlah. Tapi dia sudah tidak tertawa-tawa seperti tadi. Mungkin dia masih diganggu oleh siluman hutan larangan itu, Tuan kecil. Ya, mungkin juga. Biasanya siluman hutan larangan itu sakti sekali. Jarang orang yang bisa sembuh dibuatnya. Atau apakah Bang Kohar bisa mencarikan dukun untuk mengobatinya? Wah, kemana harus dicari Tuan kecil? Saya tidak kenal dukun yang bisa mengobati penyakit seperti ini. Apalagi nona kecil diganggu siluman hutan larangan. Coba pergi ke rumah Pak Tua. Mungkin dia tahu di mana orang yang bisa mengobati penyakit seperti ini. Iya Tuan kecil. Siapa itu? Ada yang mengetuk pintu Tuan kecil. Iya, aku tahu. Tapi siapa? Saya lihat keluar sebentar Tuan kecil. Ya, pergilah. Ya, tunggu. Oh, Pak Tua, tunggulah. Ada di dalam. Tuan kecil, ada Pak Tua di luar. Iya, aku sudah tahu. Ada di luar Tuan kecil. Mari kita keluar. Oh, Pak Tua, silakan duduk. Iya. Terima kasih. Ada kabar apa, Pak Tua? Wah, bagaimana Raisman? Sudah sesiang ini kalian belum muncul juga di rumah Juara. Bukankah hari ini kau akan mengantarkan barang-barang sebagai tanda jadi untuk mengikat Juara sebagai calon menantumu? Iya, Pak Tua, aku tahu. Barang-barang semua sudah aku siapkan. Tapi rasanya aku tidak bisa mengantarkan barang-barang itu hari ini ke sana, Pak Tua. Kenapa? Ada apa? Sri Bulan sakit, Pak Tua. Sakit? Sakit apa? Sakit aneh. Sakit aneh bagaimana? Ya, Sri Bulan diganggu penghuni hutan. Ya,
hutan larangan, Pak Tua. Oh, begitu. Bagaimana tingkah lakunya? Kadang-kadang dia seperti orang ketakutan, Pak Tua. Atau dia menangis tanpa sebab. Atau dia tertawa sendirian. Ya, dan sebenarnya aku ingin minta tolong Pak Tua. Ya, untuk mencarikan dukun yang pandai. Yang bisa mengobati penyakit anakku itu, Pak Tua. Oh, kalau itu mudah saja. Kenapa tidak minta tolong pada juara? Juara? Apa bisa dia? Kenapa tidak bisa? Mengusir harimau yang begitu banyak saja dia bisa. Apalagi mengobati penyakit yang sepele seperti ini. Betul, Tuan Kecil. Betul. Mungkin juara bisa mengobatinya, Tuan Kecil. Iya. Siapa tahu juara bisa mengobatinya. Pasti dia bisa mengobatinya. Tapi apakah tidak malu kita minta tolong pada dia? Kenapa harus malu? Sebentar lagi kan dia akan menjadi menantumu. Iya juga ya. Engkau batu dan juga sesak nafas, minum saja tablet obat batuk Mixadin. Halo? Halo? Udin. Iya betul. Wah, saran Bapak bagus. Batuk saya sembuh setelah minum Mixadin. Mixadin memang ampuh. Terima kasih, Pak Udin. Ya terima kasih sama Mixadin. Mixadin, satu-satunya tablet obat batuk yang menyembuhkan sekaligus menghilangkan sesak nafas. Minum saja tablet obat batuk Mixadin. Batuk hilang, nafas pun lega karena minum tablet Mixadin buatan Dankos. Raisman tampaknya terbujuk oleh Pak Tua untuk minta bantuan pada juara mengobati Sri Bulan yang sedang sakit. Sementara di rumah juara, orang sudah ramai melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Raisman. Nah, pendengar yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio Mixagrip yang dipersembahkan oleh Mixagrip obat flu, Mixadin obat batuk, dan Mixanal obat sakit kepala. Akhir kata, PT Dankos Laboratoris mengucapkan sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Saudara pendengar, kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan pesan berguna. Saudara pendengar, Bahar Mario di sini. Mengapa Fatigon dapat mencegah dan mengatasi pegal linu, otot kaku, dan kelelahan atau capek? Ini semua karena Fatigon dengan kalium dan magnesium aspartat memperlancar pembakaran ulang asam susu, penyebab pegal linu, otot kaku, dan kelelahan. Fatigon melalui pembakaran ulang asam susu yang tertimbun di dalam otot akan menghasilkan tenaga ekstra. Fatigon manjur untuk mencegah dan menghilangkan pegal linu dan otot kaku. Fatigon mencegah dan menghilangkan rasa letih dan lelah. Fatigon memberikan pula tenaga baru sepanjang waktu. Saudara pendengar, minum 2 butir Fatigon sekaligus sebelum Anda bekerja atau berolahraga berat dan rasakan khasiatnya. Sambara! Bahar Mario! Apa lampir? Asriati! Sabit padi pikul-pikulan. Nasi merekah bersantan kental. Sakit gigi, endut-endutan. Atasi segera dengan Mixana. Mixanal mengatasi sakit gigi dengan segera. Mixanal juga menyembuhkan sakit kepala.
Mixana, obat sakit kepala dan sakit gigi.